Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami boleh datang duduk diam di bawah kaki-Mu. Di mana kami percaya ya Bapa bahwa setiap firman-Mu itu Tuhan akan membuka setiap jalan bagi setiap masalah kami. Dan firman-Mu itu Tuhan juga yang akan menyembuhkan ketika hari ini kami juga sedang mengalami sakit penyakit. Kami sedang mengalami pergumulan. Kami percaya jawaban itu hanya firman Allah. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau kirimkan Roh Kudus itu kepada kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Roh Kudus itu akan menerangkan, menyingkapkan bagi kami, membuat kami memahami, kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita ada lagi di dalam sebuah perenungan kita yang luar biasa, di mana firman Tuhan itu adalah jawaban daripada setiap masalah dan persoalan hidup manusia. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sedang mengalami sebuah pergumulan, baik itu pergumulan di dalam sebuah mungkin masalah persoalan usaha, ataupun mungkin pergumulan di dalam kesehatan. Ini yang sedang menjadi banyak persoalan hidup saudara dan saya di akhir zaman ini, di mana seringkali kita datang kepada Tuhan, tapi kemudian yang terjadi, banyak kita kecewa, kita berdoa bersyafaat, seperti mungkin hari ini, kita ada di ruangan ini, kita sedang berdoa, kita minta sama Tuhan, tapi mungkin belum ada jawaban. Nah, oleh sebab itu, Tuhan menaruh sesuatu, jawabannya itu hanya lewat firman Allah. Dan oleh sebab itu, janganlah kita jemu-jemu untuk kita membaca firman Allah. Nah, kita akan lihat dulu ada satu kebenaran firman Allah, yaitu di dalam Injil Lukas 6, ketika Yesus berbicara tentang sebuah dasar dalam setiap hidup orang percaya. Di dalam Injil Lukas 6 ayat yang ke-46, kita akan lihat sampai 49, tapi kita coba lihat ayat per ayat dulu. Ini menarik sekali ketika Yesus berbicara di dalam ayat yang ke-46. Ini adalah sebuah statement daripada Yesus yang hari ini harus kita renungkan baik-baik. Kita harus cermati baik-baik. Dikatakan seperti ini, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan." Kita lihat sampai di sini dulu. Tuhan itu bicara begini. Mungkin hari ini kita sedang berdoa, kita panggil nama Tuhan, kita berseru memanggil nama Dia. Tapi kemudian dikatakan, kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, ini merupakan satu kunci. Sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa jangan sampai hari ini kita berdoa, kita minta, kita berseru, kita memanggil nama Dia, tapi kita tidak pernah hidup di dalam firman itu. Di dalam apa? Apa yang dikatakan. Nah, yang dimaksudkan oleh Yesus ini, apa yang aku katakan, itu bicara tentang perintah, bicara tentang firman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita perhatikan program acara ini, doa pagi doa malam ini, selalu bicara tentang firman. Bukan bicara tentang kita meminta, manusia meminta kepada Tuhan. Tapi bicara tentang firman, yaitu adalah Tuhan yang memberikan perintah kepada manusia, dan setiap kita yang melakukan perintah itu, maka saya percaya Dia akan memberikan jawaban dalam hidup kita. Nah, kemudian kita coba loncat lagi ke ayat yang ke-47, dikatakan begini, setiap orang yang datang kepadaku, kita ini datang kepada Tuhan. Setiap kita doa pagi, doa malam, kita datang pada Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, ini firman. Serta bukan cuma sekedar mendengar perkataan, tapi dikatakan, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Yesus kemudian berkata bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus, mendengar perkataan Yesus, dan kemudian bukan cuma sekedar mendengar, tapi dia melakukannya, dia dikatakan
nanti ada sesuatu yang Yesus akan ungkapkan di sini. Nah, oleh sebab itu Nabi Yesaya pernah mengungkapkan di dalam kitab Yesaya, dikatakan bahwa bukannya telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar doa saudara dan saya, bukannya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidup saudara dan saya, tapi apa yang dikatakan yaitu ada dosa dan kejahatan. Orang yang namanya hidup di dalam dosa dan kejahatan, berarti kuncinya dia tidak hidup di dalam firman itu. Dia tidak melakukan firman itu. Nah, kemudian kita lihat, orang yang melakukan firman, yang mendengar dan melakukan firman, ayat yang ke-48, ini kemudian Yesus mengungkapkan apa yang dikatakan dia dapat disamakan, yaitu apa disamakan dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya di dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, Yesus ingin mengungkapkan begini, ketika Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus ingin mengungkapkan begini, bahwa itu sama seperti rumah kita itu dibangun di atas yang namanya batu yang kuat. Tuhan Yesus ingin memberikan satu pesan, bahwa hidup di dunia ini, walaupun kita dengar firman, kita melakukan firman, bukan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Jadi masalah dan persoalan hari ini, jangan kita kemudian alergi dengan namanya masalah dan persoalan. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan hari ini, yaitu kita harus berakar di dalam firman Allah. Jadi ketika Yesus bicara tentang dasar, fondasi hidup saudara dan saya, yaitu di atas dasar firman Allah, artinya bahwa hidup saudara dan saya itu akarnya adalah firman Allah itu sendiri. Nah, ketika yang namanya kita berakar di atas dasar firman Allah, ada masalah, ada persoalan, kita tetap kuat. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita yang mengikuti program ini, mari kita harus kembali kepada firman. Bukan cuma sekedar kita berdoa saja, kita meratap kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, tapi jeritan hati Tuhan juga mengingatkan kepada kita hari ini. Hei, lakukanlah firman. Ketika kita melakukan firman, firman itu yang akan menerobos setiap masalah kita. Ketika kita melakukan firman, firman itu akan menyembuhkan anggota tubuh kita yang sakit. Ketika kita melakukan firman, firman akan merubah paradigma kita. Sehingga hari ini, saudara dan saya, kita ini sungguh-sungguh ketika nanti pada waktu masa kedatangan Yesus pada kali yang kedua, saudara dan saya itu akan mengalami namanya pengangkatan. Kita akan disingkirkan oleh Tuhan. Tidak mengalami sesuatu yang namanya siksaan yang besar sekali. Nah, oleh sebab itu hari ini kita harus kembali kepada firman. Kemudian kita lihat ayat kita yang terakhir di ayat yang ke-49. Kemudian apa yang dikatakan? Ini Yesus ingin ungkapkan bahwa ketika kita tidak berakar di dalam firman, kita tidak melekat di dalam firman, dikatakan akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, ini banyak yang terjadi, kita banyak dengar firman, tetapi tidak melakukannya, ini juga banyak yang kita lakukan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini yang harus kita renungkan di saat ini. Apakah hari ini kita mengalami masalah? Apakah kita mengalami persoalan? Apakah kita mengalami sakit penyakit? Apakah kita mengalami pergumulan? Apakah hari ini kita cuma orang yang mendengar firman? Atau orang yang cuma mendengar firman tapi tidak melakukannya? Yakobus berkata bahwa orang yang melakukan firman, orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya sama seperti orang yang hanya berdiri di cermin. Nah, oleh sebab itu kita hari ini Tuhan minta dalam setiap hidup saudara dan saya. Hari ini saudara yang punya pergumulan, punya masalah, punya persoalan, kembalilah hidup di dalam melakukan firman. Kalau kita mau melakukan setiap kebenaran firman Allah itulah yang akan menolong kita, yang akan memulihkan setiap hidup saudara dan saya. Yang dibutuhkan hari ini adalah kita yang sudah diutus Tuhan. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Tuhan sedang butuh hari ini saudara dan saya, kita menjadi terang, kita menjadi garam. Dengan apa?
Karena setiap orang yang melakukan firman, hidupnya pasti akan kelihatan melakukan firman. Melakukan firman apa? Perubahan dalam karakter hidupnya. Dia bukan orang yang temperamental, yang suka ngomong kasar, yang suka ngomong maki-maki, yang suka nipu orang. Tidak seperti itu. Orang yang lakukan firman dalam hidupnya itu adalah keluar yang namanya firman hidup. Sehingga apa yang dikatakan diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa kita ini adalah surat-surat yang terbuka. Sehingga orang bisa melihat ada Kristus dalam hidup kita. Sehingga orang akan melihat, aku melihat dia, aku melihat Kristus. Sehingga orang melihat hidup saudara dan saya, hidupnya dipermuliakan. Paulus bukan tidak mengalami pergumulan. Paulus mengalami sakit penyakit juga. Tapi Paulus tetap konsisten di dalam dia melakukan firman Allah. Dia konsisten di dalam melakukan firman Allah. Sehingga Paulus mengatakan begini, ada duri dalam daging. Ada duri di dalam hidup saya. Dia sudah minta kepada Tuhan untuk Tuhan menyingkirkannya, tapi tidak bisa. Tapi dia tetap konsisten di dalam setiap melakukan kebenaran firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita kembali kepada firman Allah, hidup di dalam firman Allah, melakukan firman Allah. Saya percaya masalah persoalanmu Tuhan pasti buat jalan keluar. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Engkau yang sudah ingatkan kami bahwa kami harus kembali melakukan firman-Mu Tuhan. Karena kerap kali kami hanya mendengar firman-Mu, tapi kami tidak melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau yang sudah ingatkan kami supaya kami kembali hidup di dalam setiap kebenaran firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Engkau yang punya pergumulan, Engkau yang punya masalah persoalan, mari Engkau dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Bagi Engkau yang punya sakit penyakit, mari Engkau tumpang tangan di bagian tubuhmu yang sakit. Hari ini hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati, mengurapi tangan-tangan yang sudah ditumpangkan Tuhan di tubuhnya yang sakit, di dadanya Bapa, di dalam nama Yesus. Biar hari ini Engkau menjadi pulih, di dalam nama Yesus, biar Engkau menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang masih punya pergumulan dan untuk butuh konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.